Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Claudia Cindy Baba, saya dari kelas 11 MIA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori asam basa beserta contoh soalnya menurut para ahli, antara lain Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat atau senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa atau zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal teori asam basa menurut Arrhenius. Yang pertama, suatu reaksi HBr akan menghasilkan H+ dan Br-. Ini merupakan proses asam karena senyawa HBr ini jika dilarutkan ke dalam air, ia akan melepaskan ion H+ dan menghasilkan ion Br-. Karena proses asam tadi merupakan proses di mana suatu senyawa ketika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion H+. Jadi, ini merupakan proses asam. Karena ia melepaskan ion H+. Lalu selanjutnya terdapat contoh soal yang kedua, yakni suatu reaksi KOH menghasilkan K+ dan OH-. Ini merupakan proses basa. Kenapa? Karena ketika KOH ini dilarutkan ke dalam air, maka ia akan melepaskan ion OH- dan menghasilkan ion K+. Karena basa tadi merupakan suatu proses ketika senyawa atau zat dilarutkan ke dalam air, maka akan melepaskan ion OH-. Maka di sini merupakan proses basa karena ia melepaskan ion OH-. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa atau zat yang mendonor proton ion H+. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry, basa adalah senyawa atau zat yang menerima proton ion H+. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Di sini terdapat soal, tentukan pasangan asam basa dari suatu reaksi H2SO4 ditambah H2O kesetimbangan H3O+ dan HSO4-. Ini merupakan reaksi balik. Lalu untuk menyelesaikan soal ini, dilihat dari reaktan yang berada di sisi kanan, maka bisa kita ketahui bahwa H2SO4 ini akan melepaskan atau dia berperan sebagai pendonor proton atau ion H+ kepada H2O, sehingga H2O ini jika dilihat di produknya akan menghasilkan H3O+. Sedangkan H2SO4 ini jika dilihat dari produknya maka ia akan menghasilkan HSO4-. Kenapa? Karena tadi dia sudah memberikan ion H+-nya kepada H2O, dan H2O ini berperan sebagai aseptor atau penerima ion H+. Sehingga ini dapat kita simpulkan bahwa H2SO4 ia berperan sebagai asam karena ia berperan sebagai pendonor atau pemberi ion H+, sedangkan H2O ini berperan sebagai basa karena ia berperan sebagai aseptor atau penerima ion H+. Lalu, jika dilihat dari produknya, maka kita bisa mengetahui H3O+ ini dilihat dari reaktan, ia melepaskan atau memberikan ion H+-nya kepada HSO4- karena HSO4- ini akan menghasilkan H2SO4 jika dilihat di ruas kanannya, sedangkan H3O+ ini akan menjadi H2O karena ia sudah memberikan ion H+-nya kepada HSO4-. Sehingga yang kedua, jika dilihat dari produknya bisa kita simpulkan H3O+ ini berperan sebagai asam karena ia berperan sebagai pendonor atau pemberi ion H+ kepada HSO4-, sedangkan HSO4- ia berperan sebagai basa
karena ia sebagai penerima ion H+ dari H3O+. Lalu berikutnya kita bisa menentukan pasangan konjugasi asam basa. Yang pertama pasangannya H2SO4 dan HSO4-. Yang kedua H2O dan H3O+. Yang ketiga, saya akan menjelaskan teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, basa adalah suatu senyawa yang berperan sebagai pendonor pasangan elektron, sedangkan asam adalah suatu senyawa yang berperan sebagai aseptor atau menerima pasangan elektron. Saya menjelaskan contoh soal teori asam basa menurut Lewis. Di sini soalnya menentukan asam basa dari reaksi NH3 dan BF3. Bisa dilihat ini gambar suatu reaksinya. Lalu pertama saya akan menjelaskan senyawa NH3-nya terlebih dahulu. N ini memiliki nomor atom 7, 25, dan dia membutuhkan 3 elektron lagi untuk mencapai kestabilan oktet atau 8. Lalu H ini memiliki nomor atom 1, dan dia memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan oktet atau 8. Atom N menerima 3 elektron dari atom H, kemudian elektron digunakan bersama untuk saling berikatan. Dan pada gambar ini bisa dilihat bahwa senyawa NH3 ini memiliki satu pasangan elektron bebas atau PeB. Berikutnya, saya akan menjelaskan senyawa BF3-nya. B ini memiliki nomor atom 5, 23, dan dia memerlukan 3 elektron lagi untuk mencapai suatu kestabilan oktet atau 8. Dan F ini memiliki nomor atom 9, 27, dan dia memerlukan 1 elektron lagi untuk mencapai suatu kestabilan oktet atau 8. Maka, agar atom B ini dapat mencapai suatu kestabilan, maka 1 atom B berikatan dengan 3 atom F, sehingga atom B menerima 3 elektron dari atom F, kemudian elektron digunakan bersama untuk saling berikatan. Kemudian saya akan menjelaskan atau menentukan asam basa dari suatu reaksi NH3 dan BF3. Di sini dapat dilihat pada gambar bahwa NH3 ini memiliki satu pasangan elektron bebas, dan satu pasangan elektron bebas ini akan diberikan kepada BF3. Pada proses ini dapat disimpulkan bahwa NH3 ini berperan sebagai pendonor pasangan elektron atau dia yang memberikan pasangan elektron, sedangkan BF3 ini berperan sebagai aseptor atau dia yang menerima pasangan elektron dari NH3. Kesimpulannya, NH3 ini berperan sebagai basa karena dia yang mendonor pasangan elektron, sedangkan BF3 ini sebagai asam karena dia yang menerima atau aseptor pasangan elektron. Itu saja pembahasan saya mengenai teori asam basa beserta contoh soalnya menurut 3 ahli yakni Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Jika ada kesalahan pengucapan kata serta pengerjaan soal, saya mohon maaf. Terima kasih.